Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat properti. Balik lagi nih sama saya di channel Cemara Properti. Hari ini saya masih di daerah Kota Hujan, yaitu Bogor, tepatnya di Jalan Raya Atang Sanjaya. Dan kali ini saya akan mereview sebuah rumah. Rumah ini konsepnya itu ingin mengangkat nuansa resort khas Bogornya, teman-teman. Yaitu di mana Bogor yang sudah kita tahu itu kota hujan, teman-teman. Maka dari itu, karena keseringan hujan, lembab, maka otomatis pemandangan lingkungannya pun akan hijau, serba-serba hijau, serba asri, dan pastinya udaranya juga sejuk. Selain itu juga, Bogor punya beberapa danau, teman-teman. Maka dari ini, rumah yang saya akan review, pasti akan ada danaunya sebagai fasilitas umum. Dan untuk lokasi di sini, aksesnya itu terbilang dekat, teman-teman. Mau kemana-mana aja, ya sekitar dari 5 menit, paling lama 25 menit lah. Misalnya kalau kamu mau ke jalan tol bisa, misalnya mau ke departemen store bisa, kalau misalnya mau ke klinik rumah sakit sekitar sini bisa juga, atau misalnya mau ke fasilitas kesehatan, rumah sakit, sekolah, itu bisa, teman-teman. Jaraknya ini masih dekat, sekitaran 5 menit sampai 25 menit aja untuk ke akses ke fasilitas yang di sekitaran sini, karena memang lokasinya masih nempel banget dari kota Bogor, teman-teman. Dan untuk rumah yang akan saya review ini, fasilitasnya cukup banyak, teman-teman. Dan kebetulan di sebelah saya ini sudah ada menggambarkan beberapa fasilitasnya nih. Tapi karena saya tidak hafal, mari kita lihat satu-satu saja biar saya yang bacain buat kalian ya, teman-teman. Dan untuk fasilitas di daerah sini itu ada banyak. Salah satunya itu pertama gerbang utama ya, teman-teman. Yang itu dimana akses dari jalan raya sampai masuk juga, gerbang utama. Lalu ada gerbang di tiap klasternya. Lalu ada taman area komunal juga, ada clubhouse dan kolam renang, lapangan basket, lalu ada area makanan F&B-nya juga, lalu ada sarana ibadah, ada danau, ada jogging track, lalu ada taman area bermain juga, playground children, lalu ada aktivitas olahraga seperti gym di outdoor, teman-teman. Dan terakhir itu fasilitasnya, salah satunya hutan belantara atau hutan buatan di perumahan kali ini. Jadi memang konsep resort mengangkat Bogornya itu kuat ya, teman-teman. Jadi serba hijau di sini. Kita masih melibatkan danau, hutan, dan area terbuka hijaunya juga di sini. Jadi memang mengangkat nuansa resort Bogornya kuat banget, teman-teman. Dan seperti apa rumah yang akan saya review kali ini? Jangan kemana-mana ya. Tonton terus sampai habis. Oke, teman-teman, saat ini saya sudah ada di show unitnya nih. Untuk show unit di sini itu ada dua tipe. Yang tipe pertama itu satu lantai, yang tipe keduanya itu dua lantai. Dan kali ini rumah yang akan saya review ini tipenya satu lantai ya, teman-teman. Tipenya ini 36 per 66 dengan dimensinya itu sekitar 6 kali 11 meter. Teman-teman bisa lihat sendiri looks-nya. Ini menurut saya sih rekomendasi banget buat kamu yang baru menempuh hidup baru nih, jadi suami istri kan, masih enak berdua-berduaan. Ya atau mungkin yang keluarga yang punya anak satu, menurut saya nih masih rekomendasi juga nih unit ini. Yuk, sekarang kita akan review. Untuk dari fasadnya cukup minimalis ya, teman-teman. Kita bisa lihat looks dari depannya aja itu memang simple, tapi nggak murahan juga. Dan untuk dari atasnya itu, atapnya itu model atap pelana ya, teman-teman. Atap pelana. Dan untuk bagian atapnya, gentingnya itu ini menggunakan spandek berpasir, teman-teman. Spandek berpasir itu salah satunya keunggulannya, pertama nggak panas juga dibandingin spandek yang berbahan biasa. Lalu selanjutnya, dari looks depannya ini sudah ada dak air atasnya. Jadi masih aman, teman-teman. Kalau misalnya air ada tempias, selain dari
atap spandeknya airnya tuh bisa kegenang dulu di daerah dak, dan nanti di atas daknya itu ada talang airnya yang langsung jatuh ke bawah. Dan untuk tampilan depan khas temboknya ini dia sudah diaci dengan tekstur-tekstur kulit jeruk ya teman-teman. Jadi looks-nya itu kalau dari jauh tampak halus, tapi kalau misalnya kita cermati, kita deketin, itu ada tekstur-tekstur kulit jeruknya. Itu dari acian temboknya. Dan di sini ada kombinasi alamnya teman-teman, yaitu canwood untuk di bagian depan tamannya, tekstur-tekstur kayu di sini yang memperkuat kesan alamnya banget teman-teman. Jadi selain minimalis, bernuansa resort juga, otomatis kombinasinya itu hunian sama alam. Jadi ngeklop banget lah. Itu untuk tampilan fasadnya teman-teman. Dan sekarang kita lihat di daerah carportnya nih. Bisa kita lihat carportnya di sini. Ukurannya cukup luas ya. Kira-kira sekitaran muat satu mobil teman-teman untuk carportnya. Nanti kalau misalnya kamu punya kendaraan bermotor, masih muat juga di sebelah sini. Dan untuk carportnya ini, untuk alasnya ini plesteran aja ya. Tidak ada penambahan keramik anti licin atau lain sebagainya. Tapi sejauh ini kalau saya tes, ini masih aman kok, nggak licin untuk di bagian carport. Dan di samping carportnya ini ada tamannya juga teman-teman. Ada tamannya, ini bisa jadiin kamu opsi nanti kalau misalnya punya unit, apa ingin dibikin ruang terbuka hijau gini aja, bisa juga nanti kamu jadiin kebun. Bisa kamu tanam buah-buahan atau sayur mayur teman-teman. Dari carport ke taman, sekarang kita lihat di area depan rumahnya nih, yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di area depan rumahnya nih. Area di sini area terminal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu selesai aktivitas pulang kerja atau capek, kamu bisa duduk dulu di sini. Ukurannya cukup luas kok teman-teman buat area terminal santai dulu, buat ngelepas sepatu, ngelepas sendal, istirahat sejenak, baru pindah ke dalam. Dan untuk area terminal depannya ini lantainya di sini menggunakan keramik anti licin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada suasana hujan ke sini itu hati-hati juga kan, takut kepleset. Ini aman, nggak licin juga. Selain dari sini, kita bisa lihat teman-teman, di belakang saya ini ada akses teman-teman. Ini nilai plusnya. Nilai plusnya ini langsung ke area belakang teman-teman. Di belakang ini taman, sekaligus area ruang makan dan dapur juga. Jadi kalau misalnya kamu ada tamu yang berkunjung, nggak usah capek-capek deh, misalnya lewat ke dalam dulu, kamu bisa langsung tarik aja tamunya ke belakang, ya kita langsung makan-makan aja yuk lewat samping. Enak banget kan? Ini dia tamannya, dan kita lihat dari sisi akses pintu masuknya teman-teman. Untuk akses pintu masuknya ini, pintunya ini menggunakan kayu solid ya. Jadi kokoh juga. Selain itu, selain pintu, jendelanya juga menggunakan material aluminium teman-teman. Salah satu kelebihan aluminium kan, yang sudah saya tahu, yang sering banget saya share itu, aluminium itu anti rayap dan anti api juga. Jadi untuk hunian modern ini, minimalisnya dapet, modernnya dapet, oke banget lah teman-teman. Sekarang kita cek yuk dalamnya kayak apa. Ikuti saya. Oke nih sobat properti, kita sudah ada di area dalam rumahnya. Dan setelah dari pintu masuk, kita langsung ada di area living room-nya nih. Dan disclaimer dulu nih, sebelum kita bahas lebih jauh, show unit ini, segala furnish-nya itu hanya contoh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu nanti dapat produk ini, punya unit ini, itu dapatnya tanpa furnish. Jadi belum ada sofa, belum ada conwood dan segala macamnya. Jadi ini biar kamu bisa mereka-reka aja nih, untuk ukuran unit tipe ini, enaknya looks-nya itu mau ditaruhnya kayak apa. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman ya. Dan kita akan langsung kita review dulu nih. Dari pintu masuk, langsung ke daerah living room ya teman-teman. Dan untuk lantainya ini menggunakan granit teman-teman. Jadi adem, sejuk. Dan untuk daerah living roomnya ini cukup luas kok untuk sebagai keluarga baru. Yang baru masa-masa suami istri masih berduaan. Ini ukuran segini cocok banget kok. Masih enak. Dan
Di sininya juga ada area terbukanya juga cukup luas, jadi area cahaya, area udaranya, sirkulasinya juga masuknya masih enak teman-teman. Jadi suasananya tuh walaupun ukurannya segini, tapi areanya tetap sejuk ya. Cocok kok untuk sebagai keluarga baru nih yang mau punya hunian, ya ini bisa jadi opsi banget sih. Masih keren, masih proper banget, rekomendasi lah. Dan sekarang dari living room kita ke kamar depannya nih, ikut yuk. Oke teman-teman, ini dia kamar depannya. Bisa kalian lihat sendiri. Untuk misalnya bagian lantainya masih sama teman-teman, nyambung dari area living room menggunakan granit. Dan ini looks-nya untuk area kamar depan. Ukurannya sih cukup simple, minimalis ya teman-teman. Karena memang kan rekomendasinya ini menurut saya ini memang untuk pasangan yang baru menikah nih. Keluarga masih fresh banget, yang masih tinggal berdua, atau mungkin baru punya anak satu yang masih pada kecil-kecil. Nah ini, kamar ini bisa banget jadi rekomendasi untuk buah kecil kamu. Dan muat untuk satu anak sih memang. Looks-nya juga tetap oke kok, tetap minimalis, nggak terlalu sempit juga. Dan untuk di sini sudah ada sirkulasi cahaya dan udaranya juga aman yang mengarah langsung ke taman depannya teman-teman. Jadi masih suasananya nggak terlalu sumpek juga lah kalau misalnya masih ada sirkulasi udara dan cahaya yang masuk. Oke ya teman-teman, untuk look segini buat ukuran kamar anak. Dan sekarang kita ke ruangan selanjutnya. Nah teman-teman, di ruangan living room ini sebenarnya ada ruang yang terkamuflase teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Nah ada kamar mandinya nih, kita lihat yuk. Nah ini dia teman-teman, gambaran kamar mandinya. Mungkin kalau misalnya dari look saya segini kelihatannya sempit ya, tapi sebenarnya enggak teman-teman, ini menjorok ke samping. Jadi ukuran kamar mandinya masih cukup luas. Dan untuk spesifikasi dindingnya ini menggunakan keramik. Dan untuk lantai bawahnya ini keramik anti licin teman-teman. Bentar saya cek dulu, aman sih. Kaki peret juga, keset. Jadi aman, meminimalisir supaya nggak kepleset juga kan, bahaya. Dan di kamar mandi ini kalau misalnya kamu punya unit ini, kamu sudah dapat shower, kloset duduk, dan wastafel yang ada di sini. Aman lah. Cukup luas masih karena ke samping. Kalau misalnya tampak depan kelihatannya sempit. Tapi sebenarnya cukup lega kok. Dan kita ke ruangan selanjutnya yuk. Oke teman-teman, tadi kita habis dari kamar mandinya. Dan ini dia master bedroomnya. Aku mau tunjukin nih. Nah, kalian bisa lihat ya. Looks-nya buat keluarga masih baru, wah ini minimalis banget teman-teman. Masih muat semuanya kok. Bisa ada kasur di sini, masih muat. Nah, untuk di sini, ini area wardrobe-nya nih. Buat naruh pakaian baju juga masih muat. Area ngaca-ngaca, bisa juga masih muat. Masih aman. Intinya, menurut saya ini, kalau buat kayak masih kamu yang baru menikah, atau menikah sudah baru anak satu yang masih lucu-lucu, yang kecil-kecil, masih cukup kok unit ini buat rekomendasi kamu. Selagi juga kan kalau misalnya nanti ada rencana lain, ya ini kan hanya furnish aja ya. Nanti kamu bisa ubah-ubah sendiri ruangannya seperti apa. Dan ini hanya unit contoh aja kan buat gambaran-gambaran kamu. Kalau ruangan ini kayaknya enaknya kan seperti apa. Tapi untuk menurutku rumah contoh seperti ini looks-nya dari tempat kasur, wardrobe di sini udah mencakup semua sih. Aman teman-teman, masih oke buat rekomendasi keluarga baru kalau punya unit ini. Dan sekarang kita cek keluar yuk, di luar ada apa aja. Ini dia teman-teman, area luarnya. Ya, kita keluar. Untuk area luarnya ini teman, area luarnya ini yaitu ada dapur, minimalis juga kan, ya memang seperti yang aku bilang rekomendasinya buat keluarga baru lah. Yang punya anak kecil-kecil masih ini sudah ada dapurnya di sini. Muat kok untuk kegiatan masak,
untuk kegiatan mencuci, nyuci piring. Nah, cuci bajunya juga ada di sini, ada space dikit. Kalau buat cuci-cuci baju masih oke. Nah, nanti untuk makannya, nah di sini bisa nih buat kamu makan bersama keluarga kecil kamu. Vibes-nya juga kan alam banget ya di outdoor. Jadi masih bisa ngerasain udara-udara di luar, apalagi kan Bogor kan udaranya sejuk. Dan apalagi kalau misalnya musim hujan kan, wah vibes dingin ala puncak Bogornya kan masih berasa juga ya. Menurut aku oke. Dan oh iya, untuk daerah luarnya ini spesifikasi lantainya ini beda sama yang di dalam ya teman-teman. Kalau misalnya yang di luar ini menggunakan keramik yang anti licin. Jadi anti slip teman-teman. Kalau misalnya ada area kamu masak-masak di sini, makan bolak-balik. Karena memang kan ini bagian outdoor, khawatir kalau misalnya hujan, kena tempias, basah, jadinya licin. Tapi ini aman karena menggunakan keramik anti licin, jadi meminimalisir kepleset teman-teman. Menurut aku look segini oke teman-teman buat opsi rekomendasi pilihan buat keluarga yang baru pada menikah nih, atau mungkin yang anaknya baru punya satu. Masih oke teman-teman? Oke, sip. Sekarang kita ke dalam yuk. Oke dia, Sobat Properti, itu tadi review rumah ukuran 36 per 66 dengan dimensi 6 per 11 meter. Kira-kira gimana pandangan kamu? Kalau menurut aku sih ini rekomendasi buat yang keluarga masih baru banget, yang baru punya anak satu atau mungkin belum. Wah ini pasti cocok banget teman-teman, enak kok menurutku. Pasti kamu nanti akan mikir-mikir dulu deh. Pokoknya nyantai aja, nggak usah buru-buru. Yang penting intinya kamu lihat dulu looks-nya seperti apa, mewakili semua nggak untuk kebutuhan kamu. Kalau misalnya udah, baru hubungi tim kita ya teman-teman. Dan oh iya, ini pas banget lagi ada promo teman-teman di bulan ini. Kamu hanya dengan bayar harga unit ini sekitar 500 jutaan aja, kamu itu sudah dapat promo free biaya-biaya. Itu termasuk biaya surat dan biaya pajak dan lain-lainnya teman-teman. Worth it banget kan dengan uang 500 juta dapat unit ini, dapat biaya-biaya lainnya juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review rumah kali ini. Dan jangan lupa untuk saksikan saya di review rumah selanjutnya. Saya undur diri. Wassalam.